Halo guys, kenalin gua Dode dari CNC Store Bandung. Pastiin lu jangan skip videonya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan bunyiin loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan update dari kita. Oke? Kenapa ya orang tuh banyak berpikir kalau buat nge-cloning sebuah program itu susah? Gini, lu beli produknya rusak, terus lu mau cloning ke produk yang baru, itu ribet. Karena apa? Karena biasanya programnya itu di-lock, ya kan? Di-locknya itu, tapi masalahnya ada kondisi, di-lock itu bukan cuman read-nya aja, write-nya juga ada. Selama programnya di-locknya hanya read-nya aja, lu bisa buat ngelakuin yang namanya copy hex. Pindahin dari satu produk ke produk lain. Memungkinkan banget. Oke, berbicara tentang copy hex, pada dasarnya itu bukan berarti lu cuman ngambil programnya aja, terus lu bisa edit programnya. Enggak kayak gitu. Yang lu lakuin itu adalah lu ngambil hex filenya aja, lu pindahin dari satu IC ke IC lain, seperti lu mau produksi massal, itu pakai copy hex. Nah, jadi dengan kata lain, lu bisa banget buat produksi tanpa perlu memprogram IC satu persatu. Yang lu lakuin itu cuman copy hex tadi. Lu masukin IC-nya, dari sini komputer taruh lu hubungin, copy hex filenya, lu ambil lagi yang lain. Simple, nggak susah. Seperti yang udah gue bahas tadi, saat ngelakuin copy hex, itu ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, si IC yang mau lu copy hex itu, dia nggak terlock fuse bitnya, masih bisa di-read. Kalau misalkan write, kayaknya udah pasti nggak bisa sih. Orang nggak akan ya lu punya karya gitu, terus bisa diedit sama orang, lu nggak rela kan? Yang ada ya di-read silahkan, di-copy silahkan, tapi lu nggak bisa ngedit. Dan syarat yang kedua itu, ketika lu ngelakuin copy hex, lu harus perhatiin kalau IC yang akan lu lakukan copy hex itu, yang lo copy filenya itu IC-nya IC yang sama, Atmega 8 ke Atmega 8, Atmega 16 ke Atmega 16, atau dengan kata lain, lo bisa lakuin itu dari Uno ke Nano atau ke Pro Mini, karena mereka menggunakan IC chip yang sama. Biar lu semua nggak pada mikirin ngebayang-ngebayang doang gimana caranya copy hex, lu nggak nyebut gua belagu karena gua udah pernah ngelakuin ini, kita lakuin aja, oke? Pertama-tama kita lihat di sini nih. Nah, gue udah punya sebuah produk yang bisa mendukung kita ngelakuin yang namanya copy hex. Ini gue belinya di CNC Store Bandung. Produknya yang bikin Monster Chip Indonesia. Oke, kita buka aja ya. Kita lihat dalamnya ada apa ya. Oke, kemasannya boleh juga ini. Ini apa ini? Bangor. Balat ngoprek CNC, boleh juga. Udah punya fans ya CNC. Oke, kita buka dulu. Lihat isinya ada apa. Ada bubble wrapnya. Oke, barang lu aman. Tebal juga. Ini ada apa aja dalamnya? Itu kita buka aja deh. Wah, dapat apa aja nih? Ini gua dapat USB ASP minimum system. Oke, aduh susah juga ya. Ketat bro. Oke. Ini ada USB ASP-nya, minimum system, lengkap dengan Atmega 328-nya. Di sini ada konverter dari 6 pin ke 10 pin ya. Oke, selain itu kita dapat apa lagi nih? Oke, dapat stiker Bangor. Keren juga stikernya. Terus, ada tutorialnya, mantap juga bro. Nah, jadi lu nggak akan dibiarin bingung, lu bisa belajar dari sini juga, atau mungkin lu bisa tanya juga sama orang CNC-nya, kontak-kontak aja, lewat Instagram atau langsung ke tokonya bisa ya. Oke, kita mulai praktek aja. Ini kita di sini udah ada Arduino Uno yang diprogram. Kita lihat di sini di programnya itu ditampilkan ke LCD. Ya, ada tulisannya CNC Store Copy Hex. Oke. Sebelum mulai praktek, seperti yang tadi kita udah bicarain, udah dijelaskan juga. Ini kita siapin. Ini ada USB ASP-nya. Pastiin ya, ada konverter dari 6 pin ke 10 pin. Ini kita perluin karena kita akan ngambil program dari Arduino Uno-nya ini. Kita masukin komputer, lalu nanti kita proses pakai dua aplikasi. Ada Zadig dan Extreme Burner ya. Terus untuk nantinya dari komputer
kita copy hex, kita programnya copy hexnya kita lakuin ke si IC yang baru. Ini kita pakai minimum system ya. Nanti kita coba aja, nanti tercopy nggak programnya, gitu kan? Oke, yang pertama kita langsung aja ini konverternya kita pasang. Oke, gini aja, terus si USB ISP-nya, oke ya, ini kita sambungin. Susah juga ya, ke sini. Oke, udah nyala semua ya, kelihatan nih kebaca. Kenapa sih Zadig? Oke gini, si USB ISP itu sekarang dia pakai versi software terbaru, drivernya terbaru. Kita bisa copy hex, kita pakai Extreme Burner kan. Extreme Burner itu cuman bisa support driver USB ISP yang sebelumnya. Jadi Zadig ini kita pakai buat mendowngrade driver versi yang terbaru yang ada di USB ISP-nya ke driver yang lebih lama, yang sebelumnya. Sekarang kita buka aja Zadignya. Oke, kita klik yes di sini. Oke, yang pertama kita lihat di tab option. Kita klik aja list all devices. Terus di tab yang ini USB receiver interface-nya kita ganti ke USB ISP. Oke. Terus di bagian driver ini nanti kita lihat nih. Oh, ini kita baca WinUSB versi 6.1.7600.13.385 itu versi yang baru, yang nggak akan kita bisa pakai buat di Extreme Burner. Terus ini kita downgrade ke versi lebih lamanya. Oke, yang ini ya, yang pastiin ya, libUSB Win32 P1260. Oke, setelah itu kita klik aja replace driver. Oke, kita tunggu. 5 hours later. Oke, driver was installed successfully. Close. Kita buka si Extreme Burner-nya. Nah ini kalau misalkan kita nggak downgrade driver USB ISP-nya ke versi yang lebih lama, Extreme Burner-nya nggak akan kebuka, nggak kebaca, nggak support. Oke. Kita sekarang pertama-tama baca dulu datanya ya. Ini yang read all, kita klik aja. Nanti program yang ada di Arduino Uno yang di sini akan kita baca ke komputer sini, ke Extreme Burner-nya. Tunggu sebentar. 1 week later. Detecting AVR chip, oke, reading EEPROM memory, progress, oke, sip. Nah, sekarang kita lihat ini di layar komputernya, di Extreme Burner-nya, filenya sudah terbaca. Setelah ini yang kita lakuin adalah kita save ke komputer ini. Flash data, EEPROM data, ini nggak penting, oke aja. Terus kita rename, namanya mau apa? Oke, my copy hex, gitu aja. Oke, aduh ini namanya kurang benar nih. Save. Oke, sudah terset. Oke, selanjutnya udah kita pindahin dari komputer ke minimum system ini buat masukin datanya ke IC Atmega 328 yang ini ya. Ini kita cabut aja. Kok susah? Nah, kayak gitu. Terus ini kita colokin ke sini. Oke. Ini belum ada ya. Kita lihat ya, masih kosongan. Terus kita write all. Tunggu sebentar. Dia lagi ngopi, ya, melakukan proses copy hex tadi. Oke, kita lihat sekarang. Boom! Lihat, berhasil kan?
Kamu bisa lakuin ini di rumah dengan mudah. Simple, nggak ribet, nggak seperti yang selama ini kamu bayangin. Gampang aja kan? Asal ada alat-alat yang tepat aja ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita juga ada Atmega 16 ini. Kamu bisa banget ngelakuin hal yang sama, copy hex dari IC yang ini. Iya benar, Atmega 16A ke Atmega 16A lagi. Dengan prosedur yang sama, dengan cara yang sama. Ini bisa dilakuin juga, terus kayak ya ini ke Nano juga bisa. Tapi itu tadi syarat-syaratnya, IC-nya mesti sama. Kemudian yang kedua, ya kita pakai aplikasi Zadig dan Extreme Burner tadi. Nah, buat kalian yang nanti di rumah mau nyoba buat ngelakuin copy hex file kayak yang saya lakuin barusan, terus misalkan lupa, males lihat YouTube, di replay terus gitu, kita bisa kasih kamu linknya, nanti ada di bawah ya. Kamu tinggal klik aja tutorialnya, di situ langkah per langkahnya dijelasin. Jadi buat kamu-kamu yang emang lebih suka buat baca sambil melakukan prakteknya, kamu bisa download artikelnya. Nanti kita kasih linknya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga apa yang kita lakukan di sini bisa bermanfaat. Jangan lupa buat klik like, bunyiin loncengnya, subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update-update terbaru dari channel kita. See you in the next video.